Victoria adalah Ratu Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia yang berkuasa dari tanggal 20 Juni tahun 1837 hingga kematiannya pada tahun 1901. Di masa pemerintahannya dikenal sebagai era Victoria. Dia memerintah selama 63 tahun, 7 bulan lebih lama dari Raja Inggris sebelumnya. Itu adalah periode perubahan industri, politik, ilmiah, dan militer di Inggris Raya, dan ditandai dengan ekspansi besar kerajaan Inggris. Pada tahun 1876, Parlemen Inggris memilih untuk memberinya gelar tambahan sebagai Permaisuri India. Ratu Victoria terlahir dengan nama Alexandrina Victoria, lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1819 di Istana Kensington, London, dan merupakan anak tunggal putri dari Pangeran Edward, Adipati Kent, dan Strathern, putra keempat Raja George III. Ibunya adalah Victoria Maria Louisa dari Saxe-Coburg, saudara perempuan Pangeran Leopold, yang kelak menjadi raja di Belgia. Victoria dibaptis secara pribadi oleh Uskup Agung Canterbury, Charles Manor Sutton, pada tanggal 24 Juni tahun 1819 di ruang kupola di Istana Kensington. Nama baptisnya adalah Alexandrina dengan mengikuti nama salah satu wali baptisnya, yaitu Tsar Alexander I dari Rusia. Saat lahir, Victoria berada di urutan kelima dalam garis suksesi setelah 4 putra tertua George III, yaitu 1. Pangeran Bupati yang kelak bergelar George IV. Yang kedua, Frederick, Adipati York atau Duke of York. Putra yang ketiga adalah William, Adipati Clarence yang kelak bergelar William IV. Dan putra yang terakhir adalah ayah Victoria, yaitu Edward, Duke of Kent. Putra pertama George III, yaitu Pangeran Bupati, tidak memiliki anak yang masih hidup. Begitu juga dengan putra keduanya Frederick atau Duke of York, tidak memiliki anak. Keduanya terasing dari istri mereka, dan keduanya telah melewati usia subur. Sehingga kedua kakak laki-laki tertua tidak mungkin memiliki anak sah lagi. Akhirnya William dan Edward menikah pada hari yang sama pada tahun 1818. Tetapi kedua putri sah William meninggal saat masih bayi. Yang pertama adalah Putri Charlotte yang lahir dan meninggal pada tanggal 27 Maret tahun 1819, 2 bulan sebelum Victoria lahir. Edward, ayah Victoria, meninggal pada Januari tahun 1820 ketika Victoria berusia kurang dari 1 tahun. Seminggu kemudian, kakeknya meninggal dan digantikan oleh putra sulungnya sebagai George IV. Victoria kemudian berada di urutan ketiga tahta setelah Frederick dan William. Putri kedua William, yaitu Putri Elizabeth dari Clarence, hidup selama 12 minggu, dari tanggal 10 Desember tahun 1820 hingga tanggal 4 Maret tahun 1821. Dan untuk periode itu, Victoria berada di urutan keempat. Duke of York meninggal pada tahun 1827, diikuti oleh George IV pada tahun 1830. Tahta diteruskan ke saudara mereka yang masih hidup berikutnya, yaitu William, dan Victoria menjadi pewaris dugaan. The Regency Act tahun 1830 membuat ketentuan khusus bagi Ibu Victoria untuk bertindak sebagai wali jika William meninggal saat Victoria masih di bawah umur. Raja William tidak mempercayai kapasitas Dukes untuk menjadi wali. Dan pada tahun 1836, dia menyatakan di hadapannya bahwa
dia ingin hidup sampai ulang tahun Victoria yang ke-18, sehingga sebuah perwalian dapat dihindari. Victoria kemudian menggambarkan masa kecilnya sebagai agak melankolis. Ibunya sangat protektif, dan Victoria dibesarkan sebagian besar terisolasi dari anak-anak lain di bawah apa yang disebut sistem Kensington. Seperangkat aturan dan protokol rumit yang dirancang oleh Dukes dan pengawas keuangannya yang ambisius dan dominan, yaitu Sir John Conry, yang dikabarkan menjadi kekasih sang Dukes. Sistem ini mencegah sang putri bertemu dengan orang-orang yang dianggap tidak diinginkan oleh ibunya dan Conry, termasuk sebagian besar keluarga ayahnya, dan dirancang untuk membuatnya lemah dan bergantung pada mereka. The Duchess menghindari pengadilan karena dia tersinggung dengan kehadiran anak-anak tidak sah Raja William. Victoria berbagi kamar tidur dengan ibunya setiap malam, belajar dengan tutor pribadi dengan jadwal reguler, dan menghabiskan waktu bermainnya dengan bonekanya yang diberinya nama Raja Charles Painel dan Das. Pelajarannya termasuk bahasa Prancis, Jerman, Italia, dan Latin. Tetapi dia hanya berbicara bahasa Inggris di rumah. Pada tahun 1830, Duchess of Kent dan Conry membawa Victoria melintasi pusat Inggris untuk mengunjungi Malvern Hills, berhenti di kota-kota dan rumah pedesaan besar di sepanjang jalan. Perjalanan serupa dilakukannya ke bagian lain Inggris dan Wales. Perjalanan ini dilakukan pada setiap tahun, dari tahun 1832 hingga tahun 1835, yang membuat Raja kesal. Victoria disambut dengan antusias di setiap pemberhentian. Raja William membandingkan perjalanan dengan kemajuan kerajaan dan khawatir bahwa mereka menggambarkan Victoria sebagai saingannya daripada dugaan ahli warisnya. Sedangkan bagi Victoria sendiri, Victoria tidak menyukai perjalanan itu. Penampilan publik yang terus-menerus membuatnya lelah dan sakit, dan hanya ada sedikit waktu baginya untuk beristirahat. Dia keberatan dengan alasan ketidaksetujuan raja, tetapi ibunya menolak keluhannya karena dimotivasi oleh kecemburuan dan memaksa Victoria untuk melanjutkan tur. Di Ramsgate, pada bulan Oktober tahun 1835, Victoria terjangkit demam parah yang awalnya dianggap Conry sebagai kepura-puraan kekanak-kanakan. Sementara Victoria sakit, Conry dan Duchess tidak berhasil mendesaknya untuk menjadikan Conry sebagai sekretaris pribadinya. Sebagai seorang remaja, Victoria menolak upaya gigih oleh ibunya dan Conry untuk mengangkatnya menjadi stafnya. Kelak setelah menjadi ratu, Victoria melarang dia dari kehadirannya, tapi dia mengizinkannya tetap tinggal di rumah ibunya. Pada tahun 1836, paman dari pihak ibu Victoria, yaitu Leopold, yang telah menjadi Raja Belgia sejak tahun 1831, berharap untuk menikahkan Victoria dengan Pangeran Albert, putra saudaranya Ernest I, Adipati Saxe-Coburg dan Gotha. Leopold mengatur agar ibu Victoria mengundang kerabat Coburgnya untuk mengunjunginya pada bulan Mei tahun 1836 dengan tujuan memperkenalkan Victoria kepada Albert. Raja William IV bagaimanapun tidak menyetujui setiap kompetisi dengan dinasti Coburg, dan sebaliknya William lebih menyukai jika Victoria dijodohkan dengan Pangeran Alexander dari Belanda, putra kedua Pangeran Orange. Victoria menyadari berbagai rencana pernikahan dan secara kritis menilai parade pangeran yang memenuhi syarat. Menurut buku hariannya, dia menikmati kebersamaannya dengan Albert sejak awal. Setelah kunjungan, dia menulis, "Albert sangat tampan, rambutnya memiliki warna yang hampir sama denganku. Matanya besar dan biru, dan dia memiliki hidung yang indah dan mulut yang sangat manis.
dengan gigi yang bagus. Tetapi pesona wajahnya adalah ekspresinya yang paling menyenangkan. Sedangkan untuk Alexander, di sisi lain, dia digambarkan sebagai sangat polos. Victoria menulis kepada Raja Leopold yang dia anggap sebagai penasihat terbaik dan paling baik. Untuk berterima kasih kepadanya, dia menulis, "Atas prospek kebahagiaan besar yang telah Anda berikan kepada saya, dalam pribadi Albert tersayang." Dia memiliki setiap kualitas itu bisa diinginkan untuk membuat saya benar-benar bahagia. Dia sangat bijaksana, sangat baik, dan juga ramah. Dia memiliki selain penampilan luar yang paling menyenangkan yang dapat Anda lihat. Namun pada usia 17 tahun, meskipun Victoria tertarik pada Albert, tetapi dia belum siap untuk menikah. Tetapi menganggap bahwa jodoh akan datang pada waktunya. Victoria berusia 18 tahun pada tanggal 24 Mei tahun 1837 dan sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindari. Kurang dari sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juni tahun 1837, pamannya William IV meninggal pada usia 71 tahun, sehingga membuat Victoria menjadi Ratu Inggris. Dalam buku hariannya, dia menulis, "Saya dibangunkan pada pukul 6 oleh Mama, yang mengatakan kepada saya bahwa Uskup Agung Canterbury dan Lord Conyngham ada di sini dan ingin bertemu dengan saya. Saya turun dari tempat tidur dan pergi ke ruang duduk saya dan memakai riasan seadanya. Dan saya menemuinya sendirian. Lalu saya melihat mereka. Lord Conyngham kemudian memberitahu saya bahwa paman saya yang malang, sang raja, sudah tidak ada lagi dan telah meninggal pada pukul 2:12 pagi ini, dan akibatnya saya adalah ratu." Dokumen resmi yang disiapkan pada hari pertama pemerintahannya menggambarkannya sebagai Alexandrina Victoria. Tetapi nama depan ditarik atas keinginannya sendiri dan tidak digunakan lagi, sehingga dia hanya memakai nama Victoria saja. Sejak tahun 1714, Inggris telah berbagi raja dengan Hanover di Jerman. Tetapi di bawah hukum salik, perempuan dikeluarkan dari suksesi Hanoverian. Sementara Victoria mewarisi tahta Inggris, adik laki-laki ayahnya yang tidak populer, Ernest Augustus, Adipati Cumberland, menjadi Raja Hanover. Dia adalah pewaris cadangan Victoria sampai dia punya anak. Pada saat aksesi Victoria, pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri Whig, Lord Melbourne. Dia segera menjadi pengaruh yang kuat pada raja yang tidak berpengalaman secara politik, yang mengandalkan dia untuk meminta nasihat. Charles Greville menduga bahwa Melbourne sangat menyayanginya seperti putrinya jika dia memilikinya, dan Victoria mungkin melihatnya sebagai sosok figur seorang ayah. Penobatannya berlangsung pada tanggal 28 Juni tahun 1838 di Westminster Abbey. Lebih dari 400.000 pengunjung datang ke London untuk perayaan tersebut. Dia menjadi penguasa pertama yang tinggal di Istana Buckingham dan mewarisi pendapatan Adipati Lancaster dari Cornwall, serta diberikan tunjangan daftar sipil sebesar 385.000 pound sterling per tahun. Pada awal pemerintahannya, Victoria populer, tetapi reputasinya menurun dalam intrik pengadilan tahun 1839 ketika salah satu pelayan ibunya, Lady Flora Hastings, tiba-tiba perutnya membesar. Dan rumor beredar bahwa dia sedang hamil anak Sir John Conry dengan kekasih ibunya sendiri. Victoria percaya rumor itu. Dia membenci Conry dan membenci Nyonya Flora yang menjijikkan itu, karena dia telah bersekongkol dengan Conry dan Duchess of Kent di sistem Kensington. Pada awalnya, Lady Flora menolak untuk menjalani pemeriksaan medis karena perutnya yang tiba-tiba membesar.
Sampai pada pertengahan Februari, dia akhirnya setuju dan ditemukan dia masih perawan. Conry, keluarga Hastings, dan oposisi Torres mengorganisir kampanye pers yang melibatkan Ratu dalam penyebaran desas-desus palsu tentang Lady Flora. Ketika Lady Flora meninggal pada bulan Juli, postmortem atau otopsi mengungkapkan bahwa ada tumor besar di hatinya yang membuat perutnya jadi membuncit. Pada penampilan publik, Victoria dicemooh dan diejek sebagai Nyonya Melbourne. Pada tahun 1839, Melbourne mengundurkan diri setelah Radikal dan Torres, di mana keduanya dibenci oleh Victoria, menentang rencana undang-undang untuk menangguhkan konstitusi Jamaika. Rencana undang-undang tersebut menghapus kekuatan politik dari pemilik perkebunan yang menentang tindakan yang terkait dengan penghapusan perbudakan. Sang Ratu menugaskan seorang Tory, Robert Peel, untuk membentuk sebuah kementerian baru. Pada saat itu, merupakan kebiasaan bagi Perdana Menteri untuk menunjuk anggota rumah tangga kerajaan yang biasanya merupakan sekutu politik dan pasangan mereka. Banyak wanita ratu di kamar tidur adalah istri Whig, dan Peel berharap untuk menggantikan mereka dengan istri Torres. Dalam apa yang dikenal sebagai krisis kamar tidur, Victoria, yang disarankan oleh Melbourne, keberatan dengan pemindahan mereka. Peel menolak untuk memerintah di bawah pembatasan yang diberlakukan oleh Ratu, dan akibatnya mengundurkan diri dari komisinya, memungkinkan Melbourne untuk kembali ke kantor. Meskipun Victoria sekarang sudah menjadi ratu, sebagai seorang wanita muda yang belum menikah, dia diharuskan oleh konvensi sosial untuk tinggal bersama ibunya. Meskipun perbedaan mereka atas sistem Kensington dan ketergantungan ibunya pada Conry, ibunya diasingkan ke sebuah apartemen terpencil di istana Buckingham, dan Victoria sering menolak untuk bertemu dengannya. Ketika Victoria mengeluh kepada Melbourne bahwa kedekatan dia dengan ibunya membuatnya tersiksa selama bertahun-tahun, Melbourne bersimpati dan mengatakan hal itu dapat dihindari dengan pernikahan, yang disebut Victoria sebagai alternatif yang mengejutkan. Victoria menunjukkan minat pada pendidikan Albert untuk peran masa depan yang harus dimainkannya sebagai suaminya. Tetapi dia menolak upaya untuk memaksanya menikah. Victoria terus memuji Albert setelah kunjungan keduanya pada Oktober tahun 1839. Albert dan Victoria merasa saling menyayangi, dan Ratu melamarnya pada tanggal 15 Oktober tahun 1839, hanya 5 hari setelah dia tiba di Windsor. Mereka menikah pada tanggal 10 Februari tahun 1840 di kapel kerajaan Istana St. James di London. Albert menjadi penasihat politik penting serta pendamping Ratu, menggantikan Melbourne sebagai tokoh berpengaruh yang dominan di paruh pertama hidupnya. Ibu Victoria diusir dari istana dan pindah ke Ingestre House di Belgrave Square. Setelah kematian Bibi Victoria, yaitu Putri Augusta, pada tahun 1840, Ibu Victoria diberikan rumah Clarence dan Frogmore. Melalui mediasi Albert, hubungan antara ibu dan anak perempuan perlahan mulai membaik. Selama kehamilan pertama Victoria pada tahun 1840, dalam beberapa bulan pertama pernikahan, seorang pemuda yang bernama Edward Oxford yang berusia 18 tahun berusaha membunuhnya saat dia sedang naik kereta dengan Pangeran Albert dalam perjalanan mengunjungi ibunya. Oxford menembakkan 2 kali, tetapi kedua peluru meleset. Atau seperti yang kemudian diklaimnya, pelurunya tidak sengaja menembak. Dia diadili karena pengkhianatan tingkat tinggi, dinyatakan tidak bersalah dengan alasan kegilaan, berkomitmen ke rumah sakit jiwa tanpa batas waktu, dan kemudian dikirim untuk tinggal di Australia. Segera setelah serangan itu, popularitas Victoria melonjak, mengurangi ketidakpuasan sisa atas urusan Hastings dan krisis kamar tidur. Putrinya, yang juga bernama Victoria,
lahir pada tanggal 21 November tahun 1840. Sang ratu membenci kehamilan. Dia memandang menyusui adalah hal yang menjijikkan baginya dan menganggap bayi yang baru lahir itu jelek. Namun demikian, selama 17 tahun berikutnya, dia dan Albert memiliki 8 anak lagi. Mereka adalah Albert Edward, lahir pada tahun 1841. Alice, lahir pada tahun 1843. Alfred, lahir pada tahun 1844. Helena, lahir pada tahun 1846. Louis, lahir pada tahun 1844. Arthur, lahir pada tahun 1850. Leopold, lahir pada tahun 1853. Dan Beatrice, lahir pada tahun 1857. Rumah tangga itu sebagian besar dijalankan oleh pengasuh masa kecil Victoria, yaitu Baroness Louise Leeson dari Hanover. Leeson telah menjadi pengaruh formatif pada Victoria dan telah mendukungnya melawan sistem Kensington. Albert bagaimanapun berpikir bahwa Leeson tidak kompeten dalam merawat anak-anaknya, bahkan mengancam kesehatan putrinya. Setelah perselisihan sengit antara Victoria dan Albert mengenai masalah ini, Leeson pensiun pada tahun 1842 dan hubungan dekat Victoria dengan Leeson berakhir. Pada tanggal 29 Mei tahun 1842, Victoria sedang mengendarai kereta di sepanjang The Mall London ketika John Francis mengarahkan pistol ke arahnya. Tetapi pistol itu tidak menembak. Penyerang berhasil melarikan diri. Hari berikutnya, Victoria mengendarai kereta dengan rute yang sama, meskipun lebih cepat dengan pengawalan yang lebih besar. Dalam upaya yang disengaja untuk memancing Francis agar membidik kedua dan menangkapnya saat beraksi. Seperti yang diharapkan, Francis menembaknya, tetapi dia ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan dihukum karena pengkhianatan tingkat tinggi. Pada tanggal 3 Juli, 2 hari setelah mendapat vonis hukuman mati, hukuman Francis diubah menjadi hukuman seumur hidup. John William Bean juga mencoba menembakkan pistol ke ratu, tetapi pistol itu hanya diisi dengan kertas dan tembakau. Bean dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Dalam serangan serupa pada tahun 1849, seorang pengangguran Irlandia yaitu William Hamilton menembakkan pistol berisi bubuk ke kereta Victoria saat melewati Constitution Hill di London. Pada tahun 1850, Ratu mengalami cedera ketika dia diserang oleh mantan perwira tentara yang mungkin gila, yaitu Robert Pitt. Saat Victoria sedang naik kereta, Pitt memukulnya dengan tongkatnya, menghancurkan topinya dan membuatnya memar di dahinya. Baik Hamilton dan Pitt dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Pada tahun 1845, Irlandia terkena penyakit hawar kentang, di mana penyakit ini menyerang daun-daun tanaman kentang, di mana daunnya menjadi busuk yang berakibat kentang tumbuh dengan tidak sempurna. Dalam 4 tahun berikutnya, lebih dari 1 juta orang Irlandia meninggal dan 1 juta lainnya berimigrasi dalam apa yang dikenal sebagai musibah kelaparan besar. Di Irlandia, Victoria diberi label Ratu Kelaparan. Pada bulan Januari tahun 1847, dia secara pribadi menyumbangkan 2.000 pound sterling kepada British Relief Association, lebih banyak daripada donor bantuan kelaparan individu lainnya, dan juga mendukung Maynooth Grant ke Seminari Katolik Roma di Irlandia. Meskipun ada tentangan Protestan, cerita bahwa dia hanya menyumbangkan 5 pound sterling untuk bantuan kepada Irlandia dan pada hari yang sama memberikan jumlah yang sama ke Battersea Dock Home adalah mitos yang muncul menjelang akhir abad ke-19. Pada bulan Maret tahun 1861, Ibu Victoria meninggal dengan Victoria di sisinya. Melalui membaca surat-surat ibunya, Victoria menemukan bahwa ibunya sangat mencintainya.
Dia patah hati dan menyalahkan Conry dan Leysen karena jahat mengasingkannya dari ibunya. Untuk meringankan istrinya selama kesedihannya yang intens dan mendalam, Albert mengambil sebagian besar tugasnya. Meskipun dirinya sendiri sedang sakit dengan masalah perut kronis. Pada bulan Agustus, Victoria dan Albert mengunjungi putra mereka yaitu Albert Edward, Pangeran Wales yang menghadiri manuver tentara di dekat Dublin dan menghabiskan beberapa hari berlibur di Killarney. Pada bulan November, Albert diberitahu tentang gosip bahwa putranya telah tidur dengan seorang aktris di Irlandia. Terkejut, dia pergi ke Cambridge, tempat putranya belajar, untuk menemuinya. Pada awal Desember, Albert sangat tidak sehat. Kondisi kesehatannya kian memburuk. Dia didiagnosis menderita demam tifoid oleh William Jenner dan meninggal pada 14 Desember tahun 1861. Hati Victoria hancur. Dia menyalahkan anaknya atas kematian suaminya karena suaminya khawatir atas perselingkuhan Pangeran Wales putranya. Dia telah dibunuh oleh urusan yang mengerikan, katanya. Dia memasuki keadaan berkabung dan mengenakan pakaian hitam selama sisa hidupnya. Dia menghindari penampilan publik dan jarang menginjakkan kaki di London pada tahun-tahun berikutnya. Pengasingannya membuatnya mendapat julukan Janda Windsor. Berat badannya meningkat melalui kenyamanan makan yang memperkuat keengganannya untuk tampil di depan umum. Isolasi diri Victoria dari publik mengurangi popularitas monarki dan mendorong pertumbuhan gerakan republik. Dia memang melakukan tugas resmi pemerintahannya, namun memilih untuk tetap menyendiri di kediaman kerajaannya Windsor Castle, Osborne House, dan tanah pribadinya di Skotlandia yang dia dan Albert akuisisi pada tahun 1847, Balmoral Castle. Pada bulan Maret tahun 1864, seorang pengunjuk rasa menempelkan pemberitahuan di pagar istana Buckingham yang mengumumkan tempat-tempat yang memerintah ini akan dibiarkan atau dijual sebagai konsekuensi dari bisnis yang menurun dari mendiang penghuninya. Pamannya, Leopold, menulis surat kepadanya untuk menasihatinya agar tampil di depan umum. Dia setuju untuk mengunjungi Taman Royal Horticultural Society di Kensington dan berkendara melalui London dengan kereta terbuka. Sepanjang tahun 1860-an, Victoria semakin mengandalkan seorang pelayan pria dari Skotlandia yang bernama John Brown. Desas-desus tentang hubungan romantis dan bahkan pernikahan rahasia muncul di media cetak dan beberapa menyebut ratu sebagai Nyonya Brown. Kisah hubungan mereka menjadi subjek film tahun 1997 yang berjudul Mrs. Brown. Sebuah lukisan karya Sir Edwin Henry Lancer yang menggambarkan ratu dengan Brown dipamerkan di Royal Academy dan Victoria menerbitkan sebuah buku Leaves from the Journal of Our Life in the Highland yang menampilkan Brown secara menonjol dan di mana ratu sangat memujinya. Pada tahun 1870, sentimen Republik di Inggris yang disuapi oleh pengasingan ratu meningkat setelah berdirinya Republik Prancis ketiga. Sebuah rapat umum Republik di Trafalgar Square menuntut pemecatan Victoria. Setelah pemberontakan India pada tahun 1857, British East India Company yang telah menguasai sebagian besar India dibubarkan dan kepemilikan dan protektorat Inggris di anak benua India secara resmi dimasukkan ke dalam kerajaan Inggris. Sang ratu memiliki pandangan yang relatif seimbang tentang konflik dan mengutuk kekejaman di kedua sisi. Dia menulis tentang perasaan ngeri dan penyesalannya atas akibat dari perang saudara berdarah ini dan bersikeras bahwa proklamasi resmi yang mengumumkan pemindahan kekuasaan dari perusahaan ke negara harus bernafaskan perasaan, kedermawaan, kebajikan, dan toleransi beragama.
Atas perintahnya, sebuah rujukan yang mengancam perusakan agama dan adat istiadat pribumi diganti dengan pasal yang menjamin kebebasan beragama. Pada pemilihan umum tahun 1874, Disraeli kembali berkuasa. Ia mengesahkan Undang-Undang Peraturan Ibadah Umum tahun 1874 yang menghapus ritual Katolik dari liturgi Anglikan dan yang sangat didukung Victoria. Ia lebih menyukai kebaktian singkat dan sederhana, dan secara pribadi menganggap dirinya lebih selaras dengan gereja Presbyterian Skotlandia daripada gereja Episkopal Inggris. Disraeli juga mendorong Royal Title Acts tahun 1876 melalui parlemen, sehingga Victoria mengambil gelar Permaisuri India mulai tanggal 1 Mei tahun 1876. Gelar baru diumumkan di Delhi Durbar pada 1 Januari tahun 1877. Pada 17 Maret tahun 1883, Victoria jatuh dari tangga di Windsor yang membuatnya lumpuh hingga bulan Juli. Dia tidak pernah pulih sepenuhnya dan menderita rematik sesudahnya. John Brown meninggal 10 hari setelah kecelakaannya, dan sekretaris pribadinya yang cemas, Sir Henry Ponsonby, Victoria mulai mengerjakan biografi pujian tentang Brown. Ponsonby dan Randall Davidson, dekan Windsor yang telah melihat draft awal, menasihati Victoria agar tidak menerbitkannya, dengan alasan bahwa hal itu akan memicu desas-desus tentang hubungan cinta. Naskah itu pun akhirnya dihancurkan. Pada tahun 1887, Kerajaan Inggris merayakan jubileum emas Ratu Victoria. Dia menandai ulang tahun ke-50 aksesi pada tanggal 20 Juni dengan perjamuan yang mengundang 50 raja dan pangeran. Hari berikutnya, dia berpartisipasi dalam prosesi dan menghadiri kebaktian syukur di Westminster Abbey. Pada saat ini, Victoria sekali lagi sangat populer. 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 23 Juni, dia memperkerjakan 2 orang Muslim India sebagai pelayan. Salah satunya adalah Abdul Karim. Dia segera dipromosikan menjadi munsi, mengajarinya bahasa Urdu, dan bertindak sebagai juru tulis. Keluarga dan pengikutnya terkejut dan menuduh Abdul Karim memata-matai Liga Patriotik Muslim dan memihak ratu terhadap umat Hindu. Equerry Frederick Ponsonby atau putra Sir Henry menemukan bahwa Munshi telah berbohong tentang asal-usulnya dan melaporkan kepada Lord Elgin, Raja Muda India. Munshi menempati posisi yang sama seperti yang biasa dilakukan John Brown. Victoria menolak keluhan mereka sebagai prasangka rasial. Abdul Karim tetap melayaninya sampai dia kembali ke India dengan uang pensiun pada saat kematiannya. Putri sulung Victoria menjadi permaisuri Jerman pada tahun 1888. Tetapi dia menjanda 3 bulan kemudian, dan cucu tertua Victoria menjadi Kaisar Jerman sebagai Wilhelm II. Harapan Victoria dan Albert tentang Jerman liberal tidak akan terpenuhi, karena Wilhelm sangat percaya pada otokrasi. Victoria mengira dia memiliki hati kecil atau kebijaksanaan. Hati nurani dan kecerdasannya telah benar-benar hancur. Mengikuti kebiasaan yang dia pertahankan selama menjadi janda, Victoria menghabiskan Natal tahun 1900 di Osborne House di Isle of Wight. Rematik di kakinya telah membuatnya lumpuh, dan penglihatannya dikaburkan oleh katarak. Sampai awal Januari, dia merasa lemah dan tidak sehat, dan pada pertengahan Januari, dia mengantuk, linglung, dan bingung. Dia meninggal pada tanggal 22 Januari tahun 1901. Pukul 5:30 sore pada usia 81 tahun. Putra dan penerusnya, Raja Edward VII dan cucu tertuanya, Kaisar Wilhelm II, berada di ranjang kematiannya. Pomeranian peliharaan favoritnya yang diberi nama Turi
dibaringkan di ranjang kematiannya sebagai permintaan terakhir. Pada tahun 1897, Victoria telah menulis instruksi untuk pemakamannya yang bersifat militer sebagaimana layaknya putri seorang prajurit dan kepala tentara. Pada tanggal 25 Januari, Edward, Wilhelm, dan putra ketiganya, Arthur, membantu mengangkat tubuhnya ke dalam peti mati. Dia mengenakan gaun putih dan kerudung pernikahannya. Serangkaian benda kenang-kenangan untuk mengenang keluarga besarnya, teman-teman dan pelayannya, diletakkan di peti mati bersamanya atas permintaannya. Salah satu gaun tidur Albert ditempatkan di sisinya, dengan gips di tangannya. Sementara seikat rambut John Brown bersama dengan fotonya diletakkan di tangan kirinya, disembunyikan dari pandangan keluarga dengan hati-hati. Seikat bunga diposisikan dan item perhiasan yang ditempatkan di Victoria, termasuk cincin kawin ibu John Brown yang diberikan kepadanya oleh Brown pada tahun 1883. Pemakamannya diadakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari, di Kapel St. George, Kastil Windsor. Dan setelah 2 hari terbaring, dia dikebumikan di samping Pangeran Albert di makam kerajaan Frogmore di Windsor Great Park. Dengan masa pemerintahan 63 tahun, 7 bulan, dan 2 hari, Victoria adalah Raja Inggris yang paling lama memerintah dan Ratu yang paling lama memerintah dalam sejarah dunia. Sampai cicitnya Elizabeth II mengunggulinya pada tanggal 9 September tahun 2015. Dia adalah raja terakhir Inggris dari House of Hanover. Putranya dan penerusnya, Edward VII, adalah milik suaminya, House of Saxe-Coburg dan Gotha. Itu tadi sejarah tentang biografi Ratu Victoria. Saya harap semoga cerita kali ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang sejarah kerajaan Inggris. Dan jika masih ada yang kurang dalam materi penyampaian saya tentang cerita sejarah kali ini, silahkan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.